Ibu pejabat struktural, fungsional, dan staf, dan juga adik-adik mahasiswa praktik yang juga hadir dalam rapat ini. Hari ini kami akan menyampaikan materi singkat. Saya dan Poni khusus Kabit Aset nanti akan menyampaikan khusus tentang gambaran dari kondisi aset kita. Ada satu sekretaris, Pak Dus Atowolo. Ini orang Lembata tapi sudah hidup di mobil. Pilihannya di sini. Kepalanya Pak Neno, Desiskus Neno dari Amarasi. Akuntansi, Ibu Vina. Orang kalau urus neraca, laporan mukanya cemberut. Dia juga tidak mungkin lari deh, karena suaminya adalah pelatih bersama. Kita mati dalam pemain bola ini, jadi akhirnya datang ke Momere. Kemudian Kabit Aset, Pak Oli. Ini juga orang tua asli dari Rote, tetapi dia baru pikir Rote satu kali. Dibantu oleh para kasubag dan fungsional. Kami muslim ada 4 orang. Baik, lanjut. Rutin saja, tidak ada kegiatan baru. Bidang anggaran mulai kumpulkan RKA dari seluruh SKPD, bahas di TAPD, jadi rancangan APBD Pak Bupati ajukan ke DPRD, bahas keluar jadi dokumen DPA. Dokumen DPA itu otorisasi anggaran, dokumen pelaksana anggaran, kemudian membentuk RAP. RAP ini yang dituntut oleh pemerintah pusat, Kemendagri, rencana anggaran kasih setiap kegiatan, setiap SKPD harus pastikan kita laksanakan kapan, uangnya cair kapan. Itu di RAP. Sekarang pindah ke Ibu Eti di Perbendaharaan, itu menyiapkan surat penyediaan dana. Itu surat penyediaan dana adalah kepastian untuk SKPD tersedia dananya, untuk mereka bisa ajukan SPP SPM. Kemudian diverifikasi kelengkapan dokumennya. Kita ada surat edaran Bupati yang setiap tahun kita keluarkan yang berisi jenis kelengkapan dari jenis pengajuan. Karena kami kalau diperiksa polisi jaksa, mereka curiga itu. Kami mencairkan uang, tidak lengkap dokumen tapi kami cairkan. Baru cair. Cairlah SP2D, uang berpindah ke rekening SKPD atau ke rekening kontraktor. Kami melakukan rekon kasda untuk kepentingan laporan keuangan di bidang ini. Dan ke Ibu Vina dan BPK. Masuk ke bidang akuntansi, dia terima seluruh pertanggungjawaban SKPD. Yang kita masih terkait di 8 SKPD itu yang kemarin kami laporkan. Laporan keuangan yang kita sampaikan ke BPK untuk diaudit. Begitu juga bidang aset, seluruh yang dilaporkan dalam uang harus bentuknya, kalau jadi barang harus dilaporkan dalam bentuk laporan BMD, barang milik daerah. Mendukung Vina untuk menyiapkan laporan keuangan. Lanjut. Ini dia punya rumah tangganya, diatur oleh sekretaris, mengkoordinir seluruh bidang, mulai dari Renstra, BPKAD, Renja, kompilasi usulan bidang, membuat RKA, jadi DPA 1,3 triliun, belanja 1,4 triliun. Lanjut. Ini pembiayaan ada perkiraan 114. Mungkin alurnya ya seperti itu ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin secara detail mungkin nanti kami bersama Pak Kaban dan beberapa bidang untuk kami melihat
lebih rinci ya soal pendapatan penerimaan dan mana-mana yang kira-kira harus kami tahu lebih detail ya. Tapi itu nanti Pak Kaban mungkin saya di Pak Bupati untuk ya kita lihat ini satu persatu soal itu. Nah saya mungkin mau ke aset ini banyak aset yang kemarin yang penggunaannya tidak jelas itu kita sudah ini yang penyewaan yang Unipa dan beberapa aset lain yang seperti mesin DP itu ada beberapa sepertinya yang belum membayar dengan tertib kalau saya salah dari aset-aset tanah yang disewakan. Yang berikut saya mau tanya rumah makan Taliban itu ada di situ tuh menyalahi RT RW atau tidak? Ya, dan juga ini Alfamart ini, ya, kira-kira menyalahi RT. Oke, mungkin dari PAD-nya kita masuk, tapi itu menyalahi RT RW Taliban di sebelah atas kantor inspektorat. Ini bisa ditinjau lagi. Lalu hal-hal lain yang mungkin beberapa aset kita yang masih ini yang belum dimanfaatkan, mungkin yang kemarin itu yang disampaikan yang dari dinas sesuatu itu Pak Bupati memang kebetulan ada langkah cepat dari Pak Bupati untuk sekolah rakyat itu yang di mana di Mensos. Saya kira itu saja beberapa hal, mungkin saya minta satu penjelasan yang saya sampaikan itu. Penggawat dan saya untuk kesini. Baik, terima kasih Pak Wakil. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wakil. Mereka sudah sering ketemu Pak Wakil waktu di DPR, tapi sekarang ini posisinya Pak Wakil. Jadi Pak Wakil, kami untuk seluruh sewa tanah itu mengacu kepada RT RW, dan untuk yang kontrak-kontrak besar itu ada rekomendasi dari PU, termasuk dari Alfamart, dan kami sudah diperiksa kejaksaan tentang Alfamart. Jadi seluruh dokumennya sudah diperiksa termasuk BPK, dan sudah dinyatakan seluruh proses kita sampai perikatan kontrak di notaris itu benar sesuai ketentuan. Sehingga kami juga bersyukur sekarang sudah ada Perda RT RW yang baru, segala sesuatunya kami sewa. Makanya ada yang kami kasih sewa, ada yang tidak boleh, karena jika itu yang berhubungan dengan bukan perdagangan kami tidak. Kalau yang ini tidak boleh. Satu yang diingatkan lagi terakhir itu adalah meminta seluruh penyewa untuk tidak buat jadi rumah tinggal, karena di samping rumah sakit itu sempat bermasalah dengan masyarakat karena mereka tinggal di situ tidak ada WC sembarang, baru mereka punya jemuran juga nanti. Sehingga kami sudah rapat di kantor lurah, sudah buat pernyataan semua untuk tidak menjadikan tempat itu sebagai rumah tinggal. Selamat siang semua. Selamat siang. Penggawan yang kami hormati, Pak Wakil, Pak Kaban, Pak Sekretaris, dan kita semua. Yang pertama, terima kasih kami diberi kesempatan untuk bisa berkunjung pada pagi atau siang pada siang hari ini, yang sedianya kita harus kemarin siang, tapi Pak Kaban bilang kalau terlalu siang tangannya sudah gowe bahaya moga itu. Jadi bersyukur bisa dapat waktu pagi sehingga kami bisa bersilaturahmi. Sebenarnya ada beberapa hal yang secara kontinu Pak Kaban berkomunikasi, dan juga sudah 2 kali kita pertemuan dengan pimpinan OPD, tetapi memang ada niat dari kami untuk bisa mengunjungi setiap instansi. Yang pertama, saya bisa tahu tentang kondisi setiap kantor, setiap bangunan-bangunan kita. Macam kemarin saya bercanda dengan Om Benya,
Saya bilang kertas-kertas gawan, buku-buku gawan, kadang-kadang kursi meja yang dipakai pedi gawan dulu nih ya, yang harusnya bisa dibereskan atau dibersihkan. Lalu yang berikut saya bisa berkenalan selain dengan Pak Kaban, dengan Pak Sekretaris, para kepala bidang semua, Bapak Ibu staf semua, kita bisa berkomunikasi atau bisa saling berkenalan. Udah kita ketemu mie ayam saya sebentar makan sebelah saja mau tegur hai, memang juga mau tegur murah. Jadi dengan begini saya puji Tuhan saya agak cepat mengingat agak cepat. Apa namanya, wajah itu saya ingatan cepat, ingatan agak bagus. Mungkin kita masih muda jadi agak bagus ingatannya, sehingga saya pikir ini momentum yang baik supaya saya bisa saling berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Dan kami baru mulai, ini instansi ketiga, baru Bapak Rida kemarin, Bapenda, kemudian hari ini dengan Bapak Ibu semua, sambil kami juga mulai bersilaturahmi dengan Forkopimda. Dia bisa silaturahmi di sana, dan memang kami berinisiatif untuk kami yang pergi. Jadi kita tidak usah lagi terlalu banyak duduk di kantor kena AC, kita tidur Bapak. Jadi kalau dengan jalan-jalan begini sehat moga, tabung gak terus. Menurut saya merasa bahwa penting sekali untuk kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas paparan dari Pak Kaban tadi terkait dengan struktur APBD kita, terkait dengan beberapa hal yang alur proses dari pengelolaan keuangan kita, dan tadi terakhir berkaitan dengan aset kita. Saya mungkin bicara dari sisi aset Pak Kaban. Menurut saya agak penting kita bicara ini karena saya percaya sekali daerah manapun kalau mau maju, kalau sektor swasta ini kita hidupkan dan pemanfaatan terhadap aset-aset itu harus bisa jalan. Kalau aset itu tidur ya, dia tidur terus tidak menghasilkan apa-apa. Sementara di tempat lain, aset yang bekerja untuk manusia. Kalau kita bekerja untuk aset, itu cara betul kan? Ya, kalau daerah yang maju tuh aset bekerja untuk manusia. Kita kerja untuk aset. Jadi ini paradigma yang keliru menurut saya, sehingga ada beberapa hal yang menurut saya tadi masukan dari Pak Oni untuk ke depan kita bisa maksimalkan bersama sehingga aset-aset itu harus terus dimanfaatkan. Saya secara pribadi harus sampaikan bahwa mungkin setelah ini saya akan komunikasi dengan Pak Kaban dan Pak Oni. Ada beberapa perusahaan-perusahaan, ada beberapa investasi yang mau masuk, baik itu dari perdagangan, dari beberapa bidang mereka mau coba masuk ke Sika, dan mereka minta untuk saya sampaikan ke mereka, saya bilang kalau mau masuk ke Sika aja, nanti ketemu silakan lihat saja aset-aset kami. Kalau memang sesuai dengan RT RW dan lain sebagainya, kondisi masukan dari kita semua di sini, pikiran kita baik, nanti kita bisa lagi investasi jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, dan juga pemanfaatannya bagus untuk kita, saya pikir bisa jalan. Jadi ini yang beberapa pihak sudah mulai menghubungi, saya pikir silakan datang saja. Karena apa? Karena saya pikir kita di sini kan sebenarnya daerah yang dengan pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Paling tidak interaksi atau aktivitas ekonominya itu berjalan dan berputar baik. Jadi titik-titik aktivitas ekonomi itu harus terus ditumbuh kembangkan. Nah, kalau kita punya begitu banyak aset-aset di tengah kota yang strategis, tinggal kita pikirkan proses investasinya menguntungkan atau merugikan, jangka panjang, jangka pendek atau jangka menengah. Yang berikut soal aset tadi yang saya lihat, aset ini lebih banyak di setiap kampung Pak Kaban. Nah, bagaimana? Ini saya bicara perspektif sebagai anak kampung ya. Karena saya lihat tadi banyak sekali di Polisian. Itu saya tahu titik-titiknya di Wayano Kerua, itu kan dekat Serpina Kebun juga ada di sekitar situ. Kemarin saya sudah diskusi dengan para pemangku adat di sana. Prinsipnya kalau di awal, kalau didorong untuk transmigran, mereka agak beratan. Tapi kalau untuk kepentingan bersama, mungkin mereka bisa setuju. Tetapi saya bilang jangan lawan pemerintah. Selama itu baik untuk pertumbuhan ekonomi, baik untuk pembangunan,
harusnya bisa kita terima selama kita pemerintah daerah juga sangat terbuka untuk bisa berkomunikasi baik dengan mereka. Yang berikut, Bapak Ibu semua, saya juga sampaikan di beberapa kesempatan mengunjungi semua OPD bahwa kami mau sampaikan begini Bapak Ibu. Aku kadang-kadang kalau baca ceplos atau bapak mama, karena rasanya mama-mama saya semua di depan saya itu tepuk tangan itu. Ini resiko bapak mama pilih anak muda jadi bupati. Jadi kadang-kadang tidak bisa terlalu diam. Kami bersama Pak Simon mau sampaikan bahwa ke depan kita bekerja selama 5 tahun. Kami tidak mau dalam pikiran Bapak Ibu semua, Bapak Ibu kita semua Pak Kaban semua itu bekerja buat saya dan Pak Simon. Tidak. Tetapi Bapak Ibu semua kita bekerja buat masyarakat Kabupaten Sika. Dan 1-2 OPD saya sudah lihat, saya sementara akan coba evaluasi. Ternyata saya minta A, ketika dikerjakan dia betul-betul menulis A. Padahal yang kita mau sebelum ke A, dia harus coba dulu bagaimana membuat supaya A itu bisa dilihat lebih terang, ya kan? A itu bisa dilihat lebih bagus, hurufnya presisi bagus. Nah, menurut kami ini yang menurut saya perlu kerjasama ke depan sehingga kita punya kota begini bagus, tetapi kalau kita tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa adaptif, tidak bisa relevan dengan kehidupan hari ini, perkembangan zaman, itu agak berat dan agak lambat. Jadi saya berharap di instansi ini, saya percaya Pak Kaban, saya sering sapa dengan beliau dan kakak. Pak Kaban ini ceritanya agak unik. Pak Kaban ini lupa saya, tapi dulu saya ini pernah minta bantuan di Pak Kaban waktu saya masih jadi mahasiswa. Tapi saya minta bantuan waktu itu bukan sebagai pribadi, sebagai seorang mahasiswa yang mau urus kegiatan. Jadi saya ingat Pak Kaban waktu itu masih di Bapeda kalau nggak salah. Iya ya? Masih di Bapeda. Karena ganteng makanya saya ingat terus. Lalu yang berikut saya mau kita kerja sama-sama, bukan kerja buat saya dan Pak Simon, kita kerja buat masyarakat kita. Kami dan Pak Simon pun sangat terbuka untuk menerima kritikan, menerima masukan. Jadi sebelum kami dikritik oleh masyarakat, ya kan, sebelum kami diberikan pikiran-pikiran oleh masyarakat, harusnya kami lebih dulu dikritik oleh Bapak Ibu semua. Betul tidak? Betul. Jadi saya dan Pak Simon adalah pribadi yang sangat terbuka untuk menerima dikritik, menerima kritikan, diberikan masukan, diberikan pikiran-pikiran yang konstruktif dalam rangka kita punya kerja sama-sama membangun daerah ini.